Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Jadul. Ya apa kabar dulu, sehat-sehat kabeh keluarga ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Saat pagi hari, kasur dan WC sama-sama merebut perhatian kita. Sesuai requestan dari kalian, Cak, film animasi dong, jangan yang berat-berat terus, Cak. Animasi dong. Oke, tak turutin lur, masa plot twist terus ya kan, sepaneng nanti Anda. Bergenre animasi petualangan, film ini berjudul How to Train Your Dragon tahun 2010. Lagi pingin nostalgia film satu ini lur, nggak pernah bosenin ya kan. Bercerita tentang sebuah desa Viking yang selalu bertempur melawan naga, sampai akhirnya anak dari kepala suku menemukan cara yang lebih baik untuk menghadapi naga-naga tersebut. Seperti apakah keseruan filmnya? Langsung kita ke request pertanyaan dari dulurku Satria Baja Ringan ya. Lur, mau tanya apa benar kalau kita makan es lilin pas boker nya berapi? Bisa aja Upin Ipin. Ya betul. Cobain deh makan es puter lur. Pas boker pasti Anda muter-muter kemana-mana. Monggo sketchaken. Film diawali dengan sebuah pulau bernama Berg, yang mana bangsa Viking Hooligan sudah tinggal di sana selama 7 generasi atau 300 tahun lamanya. Sehari-hari mereka biasa memancing, berburu, bercocok tanam, dan tak lupa membasmi hama. Bukan hama tikus, wereng, atau walang sangit lur, melainkan naga-naga yang selalu mengambil domba-domba ternak di sana sebagai santapan. Bentuknya macam-macam lur, ada yang gembrot, kepala 2, kepala 3, kepala keluarga, ya gak lucu plok. Di antara seluruh penduduk ada seorang remaja yang fisiknya tidak seperti prajurit Viking lainnya. Dia bernama Hiccup, anak dari kepala suku sekaligus pemimpin bangsa Viking, yaitu Stoik. Sangat berbeda dengan Hiccup, Stoik begitu kuat dan disegani. Bahkan rumornya saat masih bayi, Stoik pernah meledakkan kepala naga. Dan inilah bagaimana cara melatih nagamu. We have say that when he was a baby, dragon's head clean off the shoulders. We have stubbornness issues. See? I'll get out there because killing a dragon thing around here. Seperti biasa malam itu pasukan Viking bertempur melawan pasukan naga. Dan Stoik tidak masalah melawan seluruh naga-naga itu, asalkan bukan naga bernama Night Fury, yang sangat ditakuti bangsa Viking karena wujudnya tidak pernah terlihat dan memiliki kekuatan jauh di atas naga-naga lainnya. Sementara Hiccup harus menerima takdirnya menjadi seorang pandai besi untuk membuat banyak senjata, dan dia sudah dididik oleh Gober, tangan kanan Stoik, sejak kecil. Namun teman-teman sebaya Hiccup adalah calon-calon Viking masa depan. Mereka adalah Fishlegs, Snotlout, si kembar Rafnat dan Tafnat, juga gadis yang ditaksir oleh Hiccup, yaitu Astrid. Meski begitu, Hiccup tidak pernah menyerah. Dia yakin bisa membunuh satu naga dengan meriam ketapel ciptaannya. Karena Gober diperintahkan Stoik untuk selalu mengawasi Hiccup agar dia tidak berusaha melawan naga. Hiccup pun nekat menyelinap keluar dengan senjatanya untuk membunuh Night Fury demi membuktikan dirinya. Karena selama ini belum ada seorang pun yang bisa membunuh bahkan melihat naga tersebut. Tak lama kemudian Night Fury pun datang dan mulai menghancurkan desa, sedangkan Hiccup sudah bersiap dengan ketapelnya. Lalu yang terjadi, One has ever killed a knight. That's why I'm gonna be the first. Get down! tak lama kemudian salah satu naga paling kuat yaitu Monstrous Nightmare mendatangi Hiccup. Melihat anaknya dalam bahaya, Stoik pun langsung datang menghajar naga tersebut. Seluruh naga-naga akhirnya berhasil diusir, dan Stoik murka dengan Hiccup karena dia selalu saja mengacau. Hiccup mengatakan bahwa darah Viking mengalir di tubuhnya dan dia pasti bisa membunuh seekor naga. Namun Stoik menjawab bahwa Hiccup tidak pernah bisa menjadi pembunuh naga dan Gober diminta mengantarnya pulang. Setelah itu Stoik pun rapat dengan pasukannya untuk mencari sarang naga dan menghancurkannya agar desa mereka tidak diserang lagi. Lalu Gober sempat menyarankan untuk memasukkan Hiccup ke dalam pelatihan bersama remaja-remaja calon Viking lainnya. Jelas Stoik tidak yakin dengan saran itu,
Karena sejak lahir Hiccup sudah memiliki sifat yang berbeda. Dia keras kepala, tidak mau menuruti perkataan stoik, memiliki caranya sendiri, dan jika diikutkan latihan, pasti Hiccup akan langsung koit saat melawan naga. Sementara itu Hiccup masih belum menyerah. Dia menyelinap keluar rumah untuk mencari Night Fury karena dia yakin semalam telah berhasil menangkapnya. Saat menelusuri hutan cukup lama, Hiccup akhirnya menemukan Night Fury dalam keadaan masih terikat tali senjata ketapelnya. Kesempatan itu akan digunakan Hiccup untuk membunuh Night Fury dan membuktikan ke seluruh warga bahwa dia adalah Viking sejati. Tapi bagaimanapun Hiccup tidak sanggup melakukannya. Dia memutuskan untuk melepaskan Night Fury dan yang terjadi. I'm gonna kill you, dragon. Cut out your heart and take it to my father. Dari sana Hiccup pun segera pulang dan dia sudah meneguhkan hati untuk menjadi seorang pandai besi saja karena tidak mampu membunuh naga. Tapi di lain sisi ayahnya Stoik memberi kesempatan Hiccup untuk membunuh naga dan akan diikutkan pelatihan melawan naga esok pagi. Hiccup mengatakan jika dia tidak mau dan tidak bisa melawan naga. Namun Stoik tetap memaksa karena Hiccup akan tumbuh dewasa dan dia harus bisa melindungi dirinya sendiri juga rakyat Viking. Lalu ayahnya pun pamit pergi karena dia harus menjalankan misi mencari sarang naga bersama pasukannya. Keesokan harinya pelatihan naga pun dimulai yang langsung diawasi oleh Gober. Hiccup dan kelima teman sebayanya akan memulai latihan pertama, yaitu melawan naga Gronkel yang cukup berbahaya. Minimal mereka semua bisa bertahan dan jangan sampai mati menggunakan perisai Viking. Setiap naga memiliki batas semburan apinya masing-masing dan Gronkel hanya bisa menyembur sebanyak 6 kali sebelum terisi ulang. Jika mereka terkena serangan api maka dianggap kalah. Sampai akhirnya hanya tersisa Hiccup juga Astrid dan Fish legs out. Lots of it. Throw off. All dragons. Setelah itu Hiccup kembali masuk ke hutan untuk mencari Night Fury yang mungkin masih ada di sana. Dan ternyata bener lur, Night Fury terjebak di dalam lembah dengan tebing tinggi. Hiccup pun membuat sketsa wujudnya dan dia menyadari Night Fury tidak bisa terbang karena setengah sirip ekornya hilang. Saat berkumpul bersama teman-temannya, Gober pun mengevaluasi kesalahan mereka saat latihan pertama dan juga memberikan buku panduan yang berisi seluruh informasi tentang naga. Fishlegs yang paling pintar sudah hatam buku tersebut, sedangkan yang lainnya males baca buku dan mending mengandalkan kekuatan fisik yang akhirnya hanya Hiccup yang mau membacanya. Dia menemukan informasi berbagai naga di dunia, mulai dari wujud, kecepatan, ukuran, skill 1, 2, dan ultinya. Juga tercatat bahwa naga-naga itu sangatlah berbahaya dan harus dibunuh jika terlihat. Satu-satunya naga yang tidak memiliki catatan adalah Night Fury. Disebutkan bahwa Night Fury adalah keturunan haram dari Halilintar dan kematian. Jika melihatnya manusia hanya bisa bersembunyi, berdoa, dan jangan pernah melawannya. Extremely dangerous. Sight, kill on sight and symptoms, turns its fade out. Extremely dangerous. Our only chance, hide and pray it does not find you. Unholy offspring will never engage this dragon. Night Fury, unknown. Size unknown. Di pelatihan selanjutnya mereka akan melawan Nethers dan harus berani menyerang. Lagi-lagi Hiccup mengacau, namun untungnya Astrid berhasil menghantam naga tersebut. Hari itu Hiccup kembali menjenguk Night Fury dengan membawa seonggok ikan. Night Fury yang kelaparan pun akan menyantapnya, tapi dia menggeram karena Hiccup membawa pisau. Setelah pisau dibuang, Night Fury pun mau mendekat dan terlihat tidak ada gigi di mulutnya. Yang ternyata ada sebenarnya giginya lur, cuma bisa dimunculin, bisa dikeluarin gitu. Dan itulah kenapa Hiccup menyebutnya toothless atau ompong. Naga juga memiliki kebiasaan yang baik, yaitu membagi makanannya ke siapapun yang memberi makan, meskipun dia sebenarnya masih lapar. Mana ditungguin lagi sambil duduk manis lur, lucu banget lah. Toothless. Sworn you have. Yeah.
Saat melihat Hiccup tersenyum, Toothless pun mencoba mengikutinya dan Hiccup sadar bahwa naga tidak segarang dan tidak semengerikan yang selama ini dibayangkan. Sejak saat itulah hubungan mereka semakin dekat, layaknya manusia dan Anabul kucing peliharaan. Hiccup mencoba mendekati Toothless yang mau bobo. Mereka bermain bersama sampai akhirnya Hiccup berhasil memegang kepala Toothless dan dia pun merasa sangat bahagia. Malam itu Hiccup membuat sirip ekor buatan dari kulit agar bisa dipasangkan ke Toothless. Esok harinya dia memberi makan dengan banyak ikan-ikanan, tapi ternyata Toothless takut dengan belut. Begitu dia makan dan perhatiannya teralihkan, diam-diam Hiccup memasangkan sirip ekor buatannya dan tiba-tiba No. Okay. Whoa! Oh! Yes, I did it! wow, Hiccup berhasil membuat Toothless terbang, tapi sirip ekornya harus benar-benar terbuka. Di latihan berikutnya mereka akan melawan naga Hideous Zippleback yang memiliki 2 kepala, satu mengeluarkan gas dan yang satu menyalakan api dari gas tersebut. Astrid, Fishlegs dan yang lainnya terkena serangan, namun dengan ajaibnya Hiccup mampu mengusir naga itu masuk ke kurungannya. Karena ternyata dia membawa belut, hewan yang tidak disukai oleh naga. Gober dan teman-temannya yang melihatnya pun hanya bisa melongo karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya Hiccup membuat pelana naga agar Toothless bisa ditungganginya. Namun sirip ekor masih dibuka secara manual, Lur. Saat berlatih itulah Hiccup menemukan banyak keunikan dan kelemahan naga. Seperti jenis rumput yang nyaman dibuat rebahan, garukan di bawah kepala yang langsung membuat naga lemes keenakan, dan suka bermain dengan pantulan cahaya. Ya, persis kayak kucing ya kan? Semua hal itu digunakan oleh Hiccup untuk melawan naga saat pelatihan, yang mana semua orang termasuk sesepuh Viking terbengong-bengong melihatnya. Karena cara Hiccup menaklukkan naga yang tidak wajar. Orang-orang pun mulai mendekat ke Hiccup. Namun Astrid merasa iri sekaligus curiga karena Hiccup selalu saja menghilang entah kemana setelah latihan. I'll catch up with you. Astrid yang emosi karena kalah saing pun melatih kemampuannya di dalam hutan. Dia sempat melihat Hiccup dan mengejarnya, namun Astrid kehilangan jejak. Sekarang Hiccup berhasil mengembangkan pelananya yang diberi sebuah pedal menyambung ke sirip buatan, dan itu bisa memudahkannya mengontrol Toothless. Ibarat kayak kopling sama setir lah, Lur, bisa dibuat terbang ke atas, mendarat, belok kanan kiri gitulah. Malam harinya Hiccup terpaksa membawa diam-diam Toothless ke desa karena ada bagian yang harus dibetulkan dan hampir aja ketahuan Astrid. Keesokan harinya rumus penggunaan pedal akhirnya selesai dibuat dan untuk pertama kalinya Hiccup akan terbang bersama Toothless. Dengan menggunakan rumus, mereka terbang di atas lautan melewati banyak bebatuan dan semakin lama Hiccup pun semakin terbiasa. Lalu saat mereka terbang ke atas, dilalah kertas rumuhnya jatuh dan tali kaitan Hiccup juga terlepas. Mereka berdua pun terjun bebas, yang untungnya Hiccup berhasil kembali ke pelananya. Namun sudah tidak ada waktu untuk lihat rumus-rumusan dan akhirnya saat sedang bersantai, beberapa nacil naga kecil datang meminta makanan. Toothless pun iseng menyembur api saat nacil mengumpulkan gas di dalam tubuhnya. Dan terlihat dia tidak begitu tahan jika ada api di dalam tubuhnya. Melihat naga-naga kecil yang manja, Hiccup mengatakan bahwa selama ini pengetahuan manusia tentang naga ternyata salah.
Sementara itu Stoik dan pasukan Vikingnya telah pulang dalam kondisi kapal yang cukup rusak akibat serangan naga. Betapa terkejutnya Stoik ketika semua penduduk terlihat memuji-muji Hiccup layaknya artis karena memiliki caranya sendiri menghadapi naga. Everyone so relieved. Holding in with the new, right? By success, you mean that your parenting troubles are over with, eh? Thought it, eh? He has this way with the beast. Malam itu Hiccup pun terkejut melihat ayahnya yang sudah pulang. Stoik begitu bangga mengetahui Hiccup yang melewati pelatihan dengan mulus dan dia berharap bisa melihat putranya membunuh naga. Karena Stoik belum tahu lur bagaimana cara Hiccup menaklukkan naga-naga itu ya kan. Agar tidak mengecewakan ayahnya, Hiccup diem aja, iya aja lah pokoknya. Lalu Stoik memberikan helm Viking sesuai amanah dari istrinya atau ibu dari Hiccup agar bisa dipakai olehnya. Di pelatihan yang terakhir, hanya tersisa Hiccup dan Astrid, yang mana salah satu dari mereka akan lanjut ke ujian Viking, yaitu membunuh seekor naga bagi yang memenangkan pelatihan terakhir ini. Dan sudah jelas dong siapa yang menjadi pemenangnya ya kan lur? Out of my way. I'm winning this thing. Good. Mengetahui dirinya akan mengikuti ujian Viking, Hiccup memutuskan untuk kabur bersama Toothless. Namun ternyata Astrid yang selama ini curiga membuntutinya untuk mengetahui apa yang selama ini dilakukan oleh Hiccup. Sampai akhirnya Astrid begitu terkejut melihat Toothless dan akan menyerangnya. Hiccup pun segera mengambil senjata Astrid lalu mengenalkannya ke Toothless. Namun Astrid jelas akan melaporkan hal tersebut ke penduduk Viking yang akhirnya dengan terpaksa Hiccup membawa Astrid menunggangi Toothless agar dia tahu naga bukanlah makhluk yang jahat, tidak seperti mantan Anda lur. Namun Toothless sengaja terbang ngawur agar Astrid mau meminta maaf terlebih dahulu. Let me show you. And now the spinning. Toothless, what are you doing? We need her to like us. He's not usually like it. I'm sorry. I'm sorry. Kini Toothless sudah menganggap Astrid sebagai temannya. Dia berkeliling lautan agar Astrid bisa melihat indahnya panorama langit. Amazing. Saat sedang terbang, tiba-tiba Toothless menukik tajam masuk ke dalam kabut dan terlihat banyak naga-naga lainnya menuju ke arah yang sama sambil membawa makanan. Toothless juga terlihat tidak mau pergi dari sana, seakan-akan dia harus mengikuti naga-naga tersebut. Ternyata tujuan mereka adalah sebuah pulau dengan gunung batu yang sangat tinggi, dan di sanalah sarang naga yang selama ini dicari-cari oleh bangsa Viking Hooligans. Anehnya makanan-makanan itu dilemparkan ke lubang dalam, yang ternyata mereka memberi makan ratunya yang berukuran raksasa bernama Red Death. Red Death itu bisa mencium bau manusia Hiccup dan Astrid, yang untungnya Toothless bisa disadarkan lalu kabur dari sana. What is that? I'm not eating any of it. Hiccup dan Astrid akhirnya mengerti bahwa naga-naga itu adalah pekerja dan diperintahkan menyetor makanan oleh sang ratu. Astrid pun berencana melaporkannya ke Stoik, namun Hiccup mencegahnya karena Toothless bisa dibunuh dan dia akan mencari solusi lainnya. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah diajak jalan-jalan lihat awan, Astrid pun mengecup pipi Hiccup. Keesokan paginya Stoik memberi pidato ke seluruh warga desa bahwa hari itu di ujian Viking, putranya Hiccup pasti akan membunuh naga dan menjadi seorang Viking sejati. Mendengar ucapan ayahnya jelas menjadi beban bagi Hiccup. Namun dia akan menunjukkan ke semua orang apa yang seharusnya dilakukan bangsa Viking dan meminta Astrid untuk menjaga Toothless jika sesuatu terjadi kepadanya. Hiccup pun masuk ke arena dan bersiap melawan salah satu naga terkuat, yaitu naga Indosiar. Bukan dong, plak, naga Monstrous Nightmare. Saat naga mendekat, Stoik pun terkejut melihat putranya melepas perisai, pisau dan helm Vikingnya. Lalu tepat ketika Hiccup akan menyentuh kepala naga,
Agar semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa naga tidak perlu dibunuh, Stoik yang murka pun menghantam pagar besi di depannya, dan itu membuat naga kembali berperilaku brutal. I'm not one of them. What is he doing? Untungnya Toothless datang di saat yang tepat dan membantu tuannya Hiccup melawan Monstrous Nightmare. Untuk pertama kalinya bangsa Viking melihat wujud Toothless alias Night Fury, Stoik pun akan menyerangnya. Namun dia bukanlah tandingan Toothless yang akan menyemburkan api tepat di wajahnya. Lalu yang terjadi? Toothless pun diikat dan dimasukkan ke kandang, sementara Stoik membawa Hiccup untuk ngobrol empat mata. Hiccup meminta maaf karena seharusnya dia memberitahu tentang Toothless dan memohon agar Toothless tidak disakiti. Lalu Stoik mengatakan bahwa apa yang diperbuat Hiccup tadi telah membuat harga diri bangsa Viking jatuh. Hiccup akhirnya menjelaskan bahwa selama ini naga-naga hanya melindungi diri dari serangan manusia, dan mereka terpaksa mengambil hewan-hewan ternak untuk diberikan ke Ratu Naga yang berada di sebuah pulau. Lo keceplosan ya kan? Stoik akhirnya tahu bahwa sarang naga berada di pulau tersembunyi yang hanya bisa ditemukan oleh naga-naga. Hiccup berusaha mencegah ayahnya karena Ratu Naga tidak akan bisa dikalahkan. Namun Stoik sudah muak. Dia menganggap Hiccup bukanlah seorang Viking, bahkan bukan anaknya, karena Hiccup lebih membela kelompok naga. It's not dangerous. They killed hundreds of us! You're up against, it's like nothing you've ever seen. Something else on their island, Dad. You're not a Viking. You're not my son. Saat itu juga kapal-kapal dan persenjataan pun disiapkan untuk berperang di sarang naga dengan menggunakan Toothless yang dikerangkeng sebagai penunjuk jalannya. Hiccup hanya bisa melihat dari kejauhan dan begitu khawatir dengan kondisi Toothless. Namun Hiccup tidak menyerah. Dia akan menyusul pasukan Viking untuk memperingati mereka semua dengan menunggangi naga-naga di tempat pelatihan. Yang untungnya kelima teman kacrutnya mau ikut membantu. Planning on getting eaten, I definitely go with the girl goal. Di lain sisi, Stoik dan pasukannya sudah semakin dekat dengan sarang naga. Setelah melewati banyak bebatuan, mereka pun akhirnya sampai di pulau tersebut. Jebakan kayu juga senjata pelontar langsung dipersiapkan, dan Viking berhasil menjebol sedikit dinding gunung batu. Dengan beraninya Stoik mendatangi lubang tersebut dan pasukannya diperintah untuk melontarkan bola api ke dalam sana. Tak lama kemudian seluruh naga-naga pun kabur. Bangsa Viking menganggap itu adalah kemenangan karena komplotan naga berhasil diusir ke tempat yang jauh. Tapi ternyata Odin, help us. ya, naga-naga itu kabur bukan karena serangan Viking, namun karena sang Ratu Naga Red Death yang murka. Satu semburannya saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kapal Viking. Sebagai kepala suku, Stoik tidak gentar, namun tombaknya tidak bisa melukai Red Death sedikit pun. Sampai akhirnya datanglah bala bantuan, yaitu Hiccup and the Gang. Sebagai Viking yang paling pintar, Fishlegs mengatakan jika Ratu Naga memiliki ekor yang kuat untuk menghancurkan, juga memiliki mata kecil dan hidung besar. Itu artinya Red Death mengandalkan pendengaran dan penciuman, namun dia memiliki banyak titik buta. Hiccup pun meminta teman-temannya terus mengganggu Red Death, juga mengalihkan perhatiannya. Sedangkan Hiccup akan menyelamatkan Toothless terlebih dahulu, dan Astrid pun lanjut membantu teman-teman yang lain. It's working! Yeah, it's working! Ratu Naga terus menyerang secara brutal hingga mengenai kapal Toothless dan
Sebelum pergi melawan sang ratu, Stoik meminta maaf ke Hiccup atas semua ucapan juga perilakunya selama ini. Dan Stoik juga bangga memiliki anak seperti Hiccup. Kini giliran Hiccup dan Toothless yang menyerang saat Red Death akan menghisap Astrid. Lalu Toothless juga menembakkan ledakan api yang begitu kuat hingga Red Death terjatuh untuk memancingnya terbang ke atas awan. Together! Well, you can fly! Here it comes! Toothless pun menggunakan kemampuannya yang lain yaitu kamuflase sambil terus menembakkan ledakan api birunya bertubi-tubi. Red Death akhirnya menyemburkan api ke segala arah dan mengenai sirip ekor buatan Toothless. Karena pedal sudah tidak berfungsi, Hiccup memiliki ide untuk mengeluarkan serangan terakhir dengan memancing Ratu Naga menukik tajam ke daratan sampai akhirnya. Okay, time's up. Let's see if this works. Hiccup! Hiccup! Red Death pun tewas terbakar dari dalam. Lalu setelah mencari-cari Stoik hanya menemukan Toothless yang terkapar. Namun ternyata dia masih hidup dan berhasil menyelamatkan Hiccup di dalam pelukannya. You brought him back alive! For saving my son. Well, most of them. Alhamdulillahnya Hiccup akhirnya siuman dan dia sudah berada di rumahnya bersama Toothless. Toothless pun begitu senang melihat tuannya yang sembuh. Namun Hiccup khawatir ayahnya tahu Toothless ada di sana. Lalu Hiccup terkejut melihat kaki kirinya yang sudah diamputasi dan diganti dengan kaki buatan oleh Gobber. Namun yang tak kalah mengejutkannya, desa Vikingberg sekarang juga dihuni oleh naga dan membaur bersama warga. Bahkan mereka sudah memiliki peliharaannya masing-masing. Stoik mengatakan jika sosok Hiccup lah yang ternyata selama ini dibutuhkan, dan Astrid langsung menciumnya sebagai ucapan terima kasih. Selain itu, Gobber sudah membuatkan sirip buatan baru yang berwarna merah dengan logo bangsa Viking Hooligans. Dengan kaki kiri palsunya dan sirip ekor kiri palsu peliharaannya, Hiccup dan Toothless akan melanjutkan petualangannya, Lur. This is Burke. We have dragons. Buyar, gimana? Lanjut nggak nih, Lur? Jarang-jarang lu film animasi lu. Pelihara naga seru juga kayaknya ya. Beli di mana ya naga ya? Komen di bawah, Lur, kalau kalian tahu. Assalamualaikum.